kapan kiamat akan datang. Di saat bola mata terpana, di saat bulan menjadi gelap, dan di saat matahari dan bulan dipersatukan. Di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu, satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Hari penghakiman. Hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sedang terjadi? Sebagian besar dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita. Hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, di sekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang, dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal.
Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria, dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak. Kita merasakan beban tanda-tanda ini paling berat saat Idul Fitri, kan? Bagaimana menurutmu? Yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan. Hanya ilmu pengetahuan dan keagamaan yang dipelajari. Renungkanlah baik-baik. Sejak kecil kita hanya belajar beberapa konsep dalam pelajaran agama. Kita pergi ke masjid saat liburan, belajar baca kitab suci Al-Quran. Hanya itu pengetahuan agama yang kita punya. Hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar atau takdir dan akhirat akan disangkal. Sudahkah kamu sadari ini semua? Hampir semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, itu artinya hari kiamat sudah dekat. Manusia sudah memasuki tahap akhir. Sekarang, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Dabat al-ard, binatang buas dari perut bumi. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari perut bumi. Namun di Al-Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana hal ini akan terjadi. Yang paling penting adalah kejadian ini merupakan salah satu tanda besar. Dan berita baiknya adalah orang beriman akan selamat dari bahaya ini atas izin Allah. Ya'juj dan Ma'juj. Suku Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Dan kejahatan mereka juga merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam kitab suci Al-Quran kita dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini, suku Ya'juj dan Ma'juj perusak ini tidak bisa menyerang manusia lain. Dan mereka akan keluar di akhir zaman dan akan menyerang umat manusia. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Beberapa meyakini bahwa suku ini tidak lain adalah mereka yang menjajah bangsa-bangsa muslim, membakar semua perpustakaan, mengakhiri masa kejayaan muslim, mengembalikan muslim ke masa kegelapan. Suku Manchu dan suku Mongol. Seiring kita menuju akhir zaman, akan ada suku manusia, perusak, penyebar teror di bumi melebihi Ya'juj dan Ma'juj. Tentu Allah lebih mengetahui. Dajjal. Dijelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah. Seseorang yang berhias untuk menyembunyikan wujud aslinya. Ada banyak Dajjal. Setiap abad punya Dajjal masing-masing. Sebuah hadis menerangkan jumlah mereka akan mencapai 30. Dajjal di hari kiamat memiliki kedudukan khusus.
Salah satu dari mereka adalah Dajjal besar. Selain itu juga ada Dajjal Islam, Sufyan. Berdasarkan keterangan ini, Sufyan akan muncul dari para muslim. Secara munafik berusaha menyebarkan kata-kata kotor dan haram untuk menghancurkan kehidupan manusia di akhirat. Agar mendapat reputasi bagus di antara para muslim, dia akan menipu beberapa pemuka agama dan mengubah mereka menjadi pendukungnya. Dia akan mempertahankan keingkarannya, pelanggaran susila, dan kebohongannya dengan menipu orang-orang. Namun, tidak semua orang bisa mengenali Dajjal dan Sufyan. Tidak semua orang tahu bahwa mereka Dajjal. Cara mengetahuinya yakni dengan punya keyakinan kuat, dan akan muncul mata batin dari keyakinan ini. Mahdi. Setelah Dajjal, dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan muncul Mahdi. Setelah membunuh Dajjal, dia akan segera menyebarkan agama Islam dan akan berkuasa di bumi. Semua kejahatan akan hilang dan keadilan akan terbentuk. Mahdi diterangkan memiliki kepribadian mulia. Dia datang di akhir zaman, seraya dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin orang-orang menuju jalan kebenaran, terutama orang-orang muslim. Dia akan menegakkan keadilan di dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Dia akan menyelamatkan para kafir dan mereka yang keyakinannya masih ragu-ragu dari kegelapan. Kemunculannya adalah tanda hari kiamat. Dia akan memperkuat keyakinan umat muslim dan menghancurkan pengikut Dajjal dan kekafiran. Dia akan menjadi pria hebat. Turunnya Nabi Isa dari langit. Tanda besar hari kiamat lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Banyak dari kita yang tahu kisah Nabi Isa alaihi salam. Dia salah satu dari 4 rasul utama. Dia lahir dari Maryam tanpa seorang ayah sebagai bukti kekuasaan Allah. Ketika dia berusia 30 tahun, dia diberikan amanah sebagai rasul. 3 tahun kemudian, dia diangkat ke surga oleh Allah. Yang disalib oleh para Yahudi adalah orang mereka sendiri yang mirip seperti Nabi Isa alaihi salam. Hadis menerangkan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi di akhir zaman dan mengikuti Islam. Setelah kemunculan Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari surga sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, dan memberikan harta. Dia akan sholat di belakang Mahdi dan mendukung perjuangannya. Dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suku Ya'juj dan Ma'juj yang menyebarkan kehancuran di muka bumi, menjawab doa dari Nabi Isa alaihissalam. Berdasarkan keterangan lainnya, dia akan bersatu bersama Mahdi dan menghancurkan Dajjal. Dukhon, salah satu tanda besar hari kiamat. Dukhon yang artinya asap. Ada juga surat dengan nama ini di kitab suci Al-Quran. Ketika semakin dekat masanya, gumpalan asap akan turun dari langit, akan menutupi seluruh dunia, dan akan terus seperti itu selama 40 hari. Udara akan jadi sangat amat panas. Yang beriman akan sedikit terpengaruh oleh asap ini, seperti terkena flu ringan. Dan para kafir dan munafik akan terguncang seperti sedang mabuk. Terbitnya matahari dari ufuk barat. Ini salah satu tanda terbesar dari hari kiamat. Kalau kamu renungkan baik-baik, benda angkasa terus mengikuti jalur mereka dalam orbitnya yang sempurna. Dan faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada ayat 5 surat Ar-Rahman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Akan mengerikan apabila proses ini terganggu, bukan? Pencipta dan penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiba waktunya mengakhiri kehidupan manusia di bumi,
akan menghancurkan tatanan yang Dia buat dan dirikan atas kehendak-Nya. Saat itulah ketika matahari akan terbit dari barat. Orang-orang yang melihat ini pasti mengerti bahwa akhir dunia sudah tiba, karena pintu tobat sudah tertutup. Kesadaran ini tidak akan menolong mereka. Semua sudah terlambat karena kesempatan sudah terlewatkan. Penyesalan hanyalah sia-sia. Hari kiamat mungkin salah satu yang paling ditakuti manusia. Namun tidak ada yang menakutkan bagi hamba yang taat, karena yakin pada Tuhan semesta alam. Yang seharusnya ketakutan adalah mereka yang melupakan Allah dan mengingkari keberadaannya. Ada satu yang kita semua lupakan. Hari kiamat sesungguhnya adalah kematian pribadi. Jadi marilah kita merenungkan kematian kita seperti kita merenungkan kiamat. Mungkin kamu tidak ingin terlalu memikirkannya, karena kita tahu banyaknya dosa kita. Dan kita tahu betapa tidak bersyukur kita terhadap Tuhan. Mungkin ada sholat yang tidak kita laksanakan. Mungkin ada dosa yang kita belum mohon ampun. Dan itu membuat kematian dan hari kiamat bahkan jadi lebih menakutkan. Namun, kita jangan sampai lupa Tuhan kita Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Dia menunggu kita menemukan jalan kembali padanya. Kalau kamu belum meninggal, belum lihat matahari terbit dari barat, pintu tobat masih terbuka. Bukankah ini waktunya bagi kita kembali kepada Allah untuk memohon ampun? Terkadang, kamu harus segera mengambil langkah yang baik untukmu. Kematian dan hari kiamat harus dihadapi dengan ketenangan dan kedamaian. Apa yang akan terjadi di jembatan Shiratal Mustaqim setelah hari kiamat? Kalau kamu ingin belajar jembatan Shiratal Mustaqim, kamu bisa tonton video kami di sini.